Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang penggunaan properties pada tag HTML. Oke, pada pelajaran sebelumnya, maksudnya ketika saya mempelajari pada video sebelumnya, kita sudah menggunakan properties ref, alignment, dan src. Jadi masing-masing properties itu ada kegunaan dan maksud sendiri. Adapun properties itu adalah informasi tambahan yang terkait dengan tag HTML yang diikutinya. Misalkan properties ref, dia akan membantu tag HTML A untuk bekerja secara optimal. Maksudnya dia melengkapi tag A. Oke. Sekarang hampir semua kebanyakan atau hampir semua tag elemen HTML itu punya atribut. Misalkan di HTML sendiri dia punya atribut lang. Lang ini untuk mendefinisikan bahasa yang digunakan dalam dokumen ini. Misalkan ID ini adalah kode negara untuk Indonesia. Kalau N kode negara untuk Inggris. Kalau US kita gunakan untuk kode negara Amerika. Kita gunakan ID untuk Indonesia. Selanjutnya apa? Kalau kita ingin misalkan di web kita ada tooltipnya. Misalkan apa sih tooltip itu? Jadi kita klik kanan aja dulu, klik kanan, terus open with Google Chrome. Nah, kita coba lihat tooltip itu semacam informasi bantuan agar pengguna dari website kita mengerti apa kegunaan dari elemen kita. Misalkan seperti ini, kita mendefinisikan tooltip dengan cara menambahkan properties title. Dengan cara kita akan ke coba titik, maksudnya ke baru titik HTML ketika Anda klik ini. Oke, kita coba lihat apa yang dimaksud tooltip adalah seperti ini. Nah, kita akan ke baru titik HTML ketika Anda klik ini. Oke, itu adalah tooltip. Sekarang apa yang dimaksud dengan atribut ref? Atribut ref sendiri adalah salah satu atribut yang melayani informasi tentang alamat yang akan dituju. Jadi kalau kita mendefinisikan atribut ref, maka value-nya itu berkisar tentang alamat. Misalkan alamat HTML yang lain, alamat Facebook misalkan, atau alamat Google misalkan, atau ke dirinya sendiri. Maksudnya ke dirinya sendiri atau tagger yang kita akan mempelajarinya di bagian link sendiri. Jadi kita fokus ke properties dulu. Di properties itu juga ada yang namanya bagian yang mendefinisikan tentang size. Jadi kita bisa menggunakan width atau lebar untuk mendefinisikan seberapa besar gambar kita atau seberapa lebar gambar kita akan kita munculkan. Misalkan kita mau memunculkan dengan
lebar 200 pixel. Kita coba lihat di sini. Gambar ini nantinya akan berukuran 200 pixel pada lebarnya. Oke. Selain itu kita bisa menggunakan properties height atau tingginya. Misalkan kita set untuk 400. Height T. Oke, kita coba. Nah, ini untuk properties tingginya. Kalau menurut yang pengalaman saya yang sudah saya alami, sebaiknya kita menggunakan salah satu, bisa menggunakan width atau menggunakan height. Kenapa kita harus milih salah satu? Kita bisa lihat di gambar ini, proporsional dari gambar yang ditentukan oleh kedua properti ini, maka dia akan tampil seperti ini. Kalau tidak tepat kita memberikan ukurannya. Tapi kalau kita menggunakan ukuran seperti ini, misalkan kita kasih dia lebar misalkan 500 pixel, maka ukuran tingginya pun akan mengikuti dari aspek ratio atau bagaimana baiknya gambar tersebut ditampilkan dengan tinggi berapa. Jadi itu kita bisa menggunakan salah satunya, bisa menggunakan width atau height. Oke, selain itu adalah kita bisa menggunakan atribut ALT. Atribut ALT ini kalau diperpanjang, maksudnya kalau dipanjangkan itu adalah kita bisa sebut alternatif. Oke. Alternatif ini akan muncul jika gambar atau elemen dari HTML tidak dimunculkan secara benar. Misalkan gambar, maksudnya teks ini akan muncul jika gambar tidak ada. Oke, kita coba refresh, apakah teks ini akan muncul? Nah, nggak akan muncul kan? Kenapa? Kalau soalnya gambarnya ada. Kita coba lihat lagi di sini bahwasanya memang k.jpg itu ada, maka kalau kita ganti dengan ka yang artinya di sini tidak ada, maka dia akan muncul. Nah, teks ini akan muncul jika gambar tidak ada. Fungsinya seperti apa? Fungsinya misalkan ada orang buta mengakses web kita, maksudnya buta sebenarnya ya, website kita akan menampilkan teks yang mana bisa dia raba menggunakan kode huruf apa ya, kode huruf nah maksudnya huruf braille. Makanya nanti teks ini akan muncul jika gambar tidak ada, akan ditampilkan dengan menggunakan huruf braille. Tapi kalau kita tidak mendefinisikannya, maka dia tidak akan muncul, maksudnya akan muncul kosong karena gambarnya tidak ada, juga tidak kita definisikan properties ALT. Kita kembalikan posisi sebelumnya, kita coba. Nah, itulah yang dimaksud dengan properties. Ada properti untuk menentukan ukuran, dimensi, ada untuk yang menggantikan fungsi gambar jika tidak ada gambar atau gambar tidak terload atau masuk ke website secara benar, maka ada properti yang menggantikan itu. Terus ada tooltip seperti title tadi, ada juga alignment, ada lang. Jadi masing-masing tag itu kesimpulannya adalah dia punya yang namanya
atribut atau properti. Untuk tipsnya sendiri, kalau menggunakan properti kita jangan menggunakan, bukannya jangan ya, sebaiknya menggunakan huruf kecil, jangan huruf besar seperti ini atau huruf besar kecil seperti ini atau bahkan seperti ini. Jadi kita gunakan huruf kecil saja ya untuk lebih profesionalnya. Oke, ada lagi, kalau kita bingung menggunakan quote atau single quote atau double quote, yang dimaksud single quote adalah seperti ini dan yang dimaksud double quote adalah seperti ini. Kita gunakan double quote untuk digunakan pada properties seperti ini, double quote atau petik ganda. Oke, sekian video kali ini saya akhiri. Terima kasih sudah mendengarkan dan melihat video ini, video pembelajaran saya tentang HTML. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam open source.